Assalamualaikum Kak Raeng. Waalaikumsalam. Ya. Saya berikan ini tanda kehormatan ini kepada Adinda, kehormatan dari Karyang Goa. Dan ini tidak sembarang orang yang saya kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Oke Yang Mulia, terima kasih banyak. Iya, hubungan Buton dengan Goa pada masa dahulu itu berkelindan dalam dua arah. Ada masa di mana keduanya begitu dekat, tetapi ada juga masa keduanya saling berhadapan dalam palagan peperangan. Saya datang di Goa dan menemui langsung Paduka Yang Mulia Raja Goa, Karaeng Andi Kumalaijo, Karaeng Lembang Parang. Raja Apa Goa, kabar, Raja Karaeng? Goa ke-38. Ya, Raja Goa yang ke-38. Ya, Sehat? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik. Baik. Ya. Karaeng, kita kembali lagi bertemu. Ya. Terima kasih atas kesediaan dan luang Ya. waktunya, Karaeng. Dan saya merasa begitu terhormat ketika tadi datang Karaeng ini menyematkan tanda pin kebesaran, kehormatan, pin kehormatan Kerajaan Goa. Terima kasih sekali lagi, Karaeng. Karaeng, kita bicarakan soal relasi Buton dengan Goa di masa dahulu. Bagaimana hubungan kedua kerajaan ini berjalan, kadang-kadang bersahabat, kadang-kadang juga berlawanan. Itu dinamika yang biasa di zaman itu. Pada zaman itu Karena masing-masing tentu mengambil keputusan itu berdasarkan kepentingan bangsanya, kepentingan kerajaannya. Karaeng, terkait dengan Buton sebelum Belanda datang, ini kita bicara dua fase, sebelum Belanda dan setelah Belanda. Sebelum Belanda datang itu sepertinya hubungan Buton Goa baik-baik saja. Tidak ada masalah, bahkan terjadi hubungan genealogi, saling kawin-mawin. Dan terbukti Karaeng Goa ke-13 Tuni Pasulu itu kan justru setelah meninggalkan kekuasaan di Goa, beliau pergi ke Luwu dan lalu meneruskan perjalanan ke Buton, tinggal di Buton, kawin di Buton. Kami di Buton itu mengetahui menikahi seorang bangsawan di Buton, dan beliau punya satu anak laki-laki namanya Lanaja. Sehingga kemudian beliau lebih akrab di Buton dalam namanya Manaja. Saya mau tanya Karaeng ini, bagaimana sebenarnya ini hubungan Buton dengan Goa di masa-masa itu? Jadi baik. Kita kembali respect dulu. Hubungan Buton dengan Goa itu ketika pada abad-abad ke-14. Mana pada abad itu Goa sudah bersentuhan atau bersahabat dengan Portugis. Portugis. Tentunya Portugis ini memang datang ke bumi kita ini, ke Buton dan ke Goa, itu hanya sifatnya berdagang dan bersahabat. Di mana pada saat itu, pada abad 14 ini, ada seorang raja yang bernama Karaeng Tuni Pasulu, yang berangkat ke Luwu dan sampai ke Buton, dan memperistri di sana seorang bangsawan Buton. Betul. Dan melahirkan putra satu-satunya namanya Lanaja. Disebut Manaja. Nah, ini sebenarnya sangat menarik pada saat itu. Nah, di mana juga Buton telah bekerja sama atau berdagang dengan Ternate. Hubungan Goa pada saat itu sangat kental. Artinya dengan Buton itu kadang hari ini bersahabat, besok mungkin dinamikanya. Besok
misalnya ada pertentangan, ya, tapi kan biasalah. Ya. Namanya dalam keluarga juga kan. Betul, betul Kareng. Tetapi Buton adalah salah satu negeri sahabat, dan negeri di mana gua ini menganggap bahwa Buton itu adalah sahabat saya dalam hal berbagai hal. Ya. Oleh karena itu sejarah Buton dan sejarah gua ini tidak bisa dipisahkan. Yeah. Nah, ketika Belanda masuk sudah mulai ada benih-benih kebencian yang dia tanam di Buton. Yeah. Nah, dia mengadu domba antara raja satu dengan yang lainnya. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan Belanda, dalam hal ini kepentingan perdagangan yang dilakukan oleh POC. Iya. Kareng, Goa di masa abad itu adalah kerajaan dengan bandar paling maju di timur Indonesia. Iya. Pelabuhan Sumba Opu itu pelabuhan termaju di masa itu, sehingga menarik minat Belanda untuk menguasai wilayah ini. Tetapi Goa sangat kuat, aliansinya dengan Portugis, ya, kemudian dengan Talo, dengan kerajaan-kerajaan. Waktu itu sudah namanya Goa Talo. Goa Talo. Ya, kerajaan kembar antara Goa dan Talo. Dan memang kalau kita lihat pada masa itu sekitar abad kurang lebih abad 15, di mana benteng Sumba Opu ini dibangun sebagai pusat perniagaan, pusat tempat perdagangan internasional. Bukan saja secara nasional tapi internasional. Karena di luar benteng hak-hak tamu atau pendatang ke Goa ini diberi hak oleh raja membangun tempat ibadah. Seperti Portugis dikasih di luar benteng bangun gereja untuk ibadah mereka. Ya. Nah, orang Arab datang, dari Persia, orang Melayu, dari Turki dan lain sebagainya, orang Melayu diberi hak juga. Dan ada sampai sekarang ini kampung namanya Kampung Melayu. Ada di Makassar. Di Makassar. Orang-orang Ambon datang ke Makassar dikasih tempat. Ada juga tempatnya mana Kampung Ambon. Iya. Malahan ada masjid namanya Masjid Ambon, Masjid Maluku. Masjid Maluku. Iya. Kareng, di Makassar ada juga Kampung Butung. Nah, ini Kampung Butung sampai sekarang ada. Iya, masih ada. Iya. Itu juga sahabat-sahabat dari Buton yang datang berdagang dikasihlah tempat tinggal di. Hanya persoalannya di sini ya itu ketika masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil, di mana mulai diterima Islam, Buton menerima Islam, secara penyebarannya dan lain sebagainya. Nah, disinilah puncak kejayaan Goa. Katakan tadi puncak kejayaan benteng Sumba Opu sebagai bandar perniagaan. Semua bangsa datang untuk bersahabat dan dengan raja serta berdagang. Karena kita ketahui bahwa wilayah perdagangan Goa ini bukan saja dalam wilayah Sulawesi, tetapi dia masuk ke Ambon, ke Filipina Selatan, ke Darwin, Australia, sampai di Australia, sampai ke Birau, sampai ke Brunei, sampai di Salaparang. Ya. Jadi memang pada saat itu masa pemerintahan itu sangat berjaya lah kerajaan Goa. Tetapi ketika Belanda, ketika Raja Goa Sultan Abdul Jalil, Sultan Hasanuddin ini memerintah menggantikan ayahandanya Sultan Maliku Said, waktu itu Belanda sudah mulai menanam pengaruhnya di benteng Sumba Opu pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin. Iya. Puncak kebencian Belanda itu pada saat
Raja Goa ke 15 Sultan Maliku Said. Hasanuddin itu. Sultan Maliku Said. Sultan Maliku Said. Nah, di situ puncak. Bapaknya Hasanuddin. Bapaknya Sultan Hasanuddin. Disitulah mulai pertentangan dengan Belanda. Iya. Nah, setelah beliau meninggal Raja Goa ke 15, naiklah Raja Goa ke 16 Sultan Hasanuddin. Semakin keras. Dan puncaknya di situ. Belanda semua mulai menggerogoti semua wilayah-wilayah kerajaan Goa dan mulai memprovokatori. Mengadu domba. Nah, akhirnya terjadilah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin terjadilah perang Makassar. Makassar namanya. Ya. Tahun 16 kalau tidak salah 1667. 1667. Iya. Awalnya itu ya tentu ya di mana kalau kita Alu Palaka ini kan dididik di Goa. Betul. Oleh Karaeng Patingaloang. Mendidik. Ayahandanya Karaeng Karundrung. Ya. Nah, karena sebagai keluarga, tetapi ada di antara mereka, di antara kita juga memprovokatori. Wah, ada sejarah Belanda hitam. Ya, Belanda hitam ada. Ya, memang sampai sekarang juga masih ada juga Belanda hitam di Indonesia. Masih ada, jejaknya masih ada, tinggalannya itu. Ya. Jadi dikatakan bahwa membuat cerita yang tidak benar bahwa seperti ini. Iya. Akhirnya menghasut ya. Sultan Hasanuddin merasa tertekan dari keluarganya, sehingga mengambil sikap di mana Aru Palaka melarikan diri ke Buton. Tetapi ingat, bersama-sama dengan istrinya. Orang Makassar. Adiknya Hasanuddin. Sepupunya Sultan Hasanuddin. Iya. Den Talele. Makkawani Den Talele. Ya. Inilah yang dibawa ke Buton. Oke. Dibawa ke Buton. Tetapi ketika pasukan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Bontomarando dengan Karaeng Karundrung ke Buton mencari, dianggap oleh Kesultan Buton Goa ini mau menggempur Buton. Padahal datang di sana mau mencari. Iya. Karena kan Goa itu kalau misalnya contoh kecil, kita larikan seorang perempuan. Ya. Satu-satu jalan kalau tidak dikawinkan, dipisahkan. Gitu. Nah. Tetapi Sultan Buton salah paham, akhirnya terjadi perlawanan di situ. Iya. Nah, tetapi orang-orang Goa itu menyingkir ke Pulau Makassar. Ada Pulau Makassar. Ada di situ Pulau Makassar. Iya. Di situ semua. Iya. Di mana pada saat itu Buton dengan Belanda sudah Belanda ini sudah berada di Buton. Iya, betul. Nah, minta Sultan Buton untuk mengusir daripada tentara-tentara yang ada di Buton yang berasal dari Makassar. Iya. Situlah akhirnya diisolasi. Iya. Karaeng, terkait itu ada yang menarik dari Buton, yang barangkali ini juga membuka rahasia bagaimana relasi dekatnya hubungan Goa dengan Buton. Spelman waktu itu pimpinan armada Belanda yang mengurung pasukan Goa di pulau itu, memerintahkan Sultan Buton waktu itu namanya Lasimbata. Dia perintahkan Sultan Lasimbata, gelarnya itu Sultan Aidil Rahim, Sultan Buton, bahwa jangan diberi minum dan makan itu semua orang Makassar yang di pulau itu. Maka dinamai oleh Belanda pulau itu Makassar Kerhof. Artinya kuburannya orang Makassar. Ya, tetapi ketika Spelman meninggalkan Buton dan menuju ke Maluku, Lasimbata Sultan Buton tidak menuruti perintahnya itulah Spelman itu. Ya, justru dia memberi logistik. Betul. Logistik. Lasimbata justru turun tangan, memberi makan, memberi minum, memberi obat dan mengobati semua orang yang luka di situ. Setelah mereka sehat, setelah sembuh,
bahkan juga diberi tumpangan untuk kembali ke Makassar. Goa. Betul itu, betul ya. Iya, ini menurut saya menarik posisi Buton yang sebenarnya disalahpahami sebagian orang seakan-akan bermusuhan dengan Goa. Saya kira tidak. Justru dengan Goa begitu dekatnya hubungan itu. Hanya Buton ini kan juga sebagai sebuah negara harus pandai-pandai menempatkan diri. Diplomasinya ini cerdas sekali Lesimbata di masa itu, dan saya kira bukan hanya Lesimbata, yang lain-lain juga. Sampai pada masa pemerintahan ayah saya masih surat-suratan dengan Sultan Buton dengan ayah saya. Masih surat-suratan. Masih surat-suratan. Iya. Nah, ketika pada saat itu ayah saya sebagai ketua adat muda tinggi Indonesia Timur, waktu itu kan dibentuk namanya NIK, Negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur. Waktu itu dipimpin oleh Sukawati dari Bali. Maka setelah ayah saya bertemu dengan Bung Karno di Jakarta, maka dia kembali ditugaskan untuk membubarkan Dewan Adat Tinggi ini. Di mana pada saat itu diketuai oleh Andi Pak Benteng, Petalawa. Andi Pak Benteng, Petalawa. Raja Bone. Dari Bone. Ya. Nah, maka bubar pada situ, hadir semua. Ada yang dari Buton dan lain sebagainya, ada dari Kerajaan Siau, ada dari kerajaan Bali. Nah, bubarlah pada saat itu. Setelah bubar, NIK ini juga dibubarkan. Maka bergabunglah Bapak saya menginisiatif bahwa NIK ini menjadi sebuah yang telah dibentuk oleh Belanda sebagai boneka Belanda, harus bubar dan diserahkan ke bergabung dengan NKRI. Itu sejarahnya. Dari hubungan Sultan Buton dengan kita, alhamdulillah, dan malahan ada juga putra Sultan Buton yang bersekolah di Makassar waktu itu, kalau tidak salah wakil wali kota ya. Cucu Sultan Buton. Yang terakhir itu. Karena yang tadi menarik soal Tuni Pasulu, Manaja namanya kalau di Buton. Dia kawin dengan perempuan bangsawan Buton. Dan kemudian lahir anak laki-lakinya dan turunannya itu sampai sekarang. Ternyata Kareng juga tahu almarhum wali kota ini adalah bagian terah dari Manaja itu. Kareng Tuni Pasulu. Ya, kemarin bulan lalu dan 3 bulan sebelumnya Kareng saya dari Sumatera, dari Aceh, dari Aceh sampai Melayu, Deli, Siak, Pariaman, dan bulan kemarin saya dari Maluku, melacak jejak perkerabatan Buton, dan menarik sekali. Kenapa menarik? Karena menemukan sesuatu mengenai Buton dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi tidak di sini, tapi jauh di Aceh misalnya, di Deli, di Siak, bahkan di Deli sekarang saya juga kaget masuk Istana Maimun, dan ternyata pangerannya itu adalah anak orang Bugis. Saya bilang, dari gua katanya. Saya bilang, jadi saya diterima di situ ketika tahu dari Sulawesi. Jadi saya kembali kembali ceritakan tentang masalah goa yang ada di Maluku. Ketika pada saat itu Kapiten Marabesi minta bantuan ke Raja Goa, itu kepada Sultan Maliku Said untuk bisa bergabung untuk bersama-sama berjuang membebaskan pengaruh Belanda di Ambon. Terjadi perang pada saat itu namanya Perang Kapahaha. Itu di daerah Morella. Ada beberapa banyak pasukan-pasukan Goa, utamanya perwira-perwira yang gugur di sana. Di sana dimakamkan. Dan tidak juga kemungkinan bahwa
banyak yang tersisa di sana, pasukan-pasukan yang sudah kami mawil dengan orang sana, orang Maluku. Iya, Kareng betul. Selain di Morela, itu ada di Hua Mual. Jadi perang Hua Mual yang dipicu oleh perlawanan Ki Malaha Majira namanya. Dan dia meminta bantuan dari Kesultanan Goa. Goa mengirim begitu banyak prajurit waktu itu, dan terjadi perang besar di Hua Mual itu, yang mempertemukan koalisi Majira, Portugis dengan Goa. Melawan aliansinya Belanda di situ, Buton, Ternate. Itu saya menemukan narasi itu di Hua Mual ketika di Maluku kemarin, dan menyisakan kisah banyak kapitan dan pasukan dari Goa yang dipukul mundur oleh koalisi dari Belanda, Ternate dengan Buton. Itu kalau oleh Gaynor disebut sebagai perang Ambon Raya. Perang besar di Ambon, di seluruh Ambon, sampai meluas ke seluruh Maluku, dan bahkan melebar sampai di kepulauan timur Sulawesi, misalnya di Tiworo. Kalau Kareng tahu, Tiworo itu kan dekat sekali dengan Goa. Ini dekat dengan Tiworo. Sangat dekat. Karena Tiworo itu dipakai oleh Goa, bahkan Hasanuddin waktu itu sering ke Tiworo, karena Tiworo menjadi pangkalan bagi Goa untuk memantau Buton dari dekat. Ya, waktu itu. Kemudian Alauddin. Nah, Sultan Alauddin juga pernah ke Buton. Menginvasi Buton waktu itu. Tetapi kemudian beliau setelah tahu ternyata Buton Islam, maka membatalkan niatnya untuk memerangi. Dia menarik mundur seluruh pasukan. Ini narasi-narasi yang saya kira menarik. Bagaimana relasi hubungan Buton dengan Goa. Ya, kalau kita di Buton itu menyebutnya kadang kencang, kadang kendor. Jadi saya kira pertemuan kita karena mengingat waktu, karena harus berangkat ke Melaka. Betul. Nah, saya mengucapkan terima kasih Dinda atas kehadirannya di tempat saya ini. Apa yang telah saya ceritakan itu, dan juga Dinda menceritakan itu, adalah salah satu hal yang patut kita hargai dan patut kita memang kembangkan di masa-masa akan datang antara Buton dan Goa. Kenapa? Ya, pertentangan antara Buton dengan Goa itu diakibatkan karena POC atau Belanda. Betul. Saya kira ke masa-masa datang mudah-mudahan keturunan-keturunan di sana, yang khususnya keturunannya Raja Goa ke-13 Tunipasulu, semakin hari juga semakin memberikan nuansa kepada seluruh masyarakat Buton. Terima kasih banyak Kareng. Saya berharap dan menanti Kareng juga nanti ada waktu bisa ke Buton, ziarah ke makam Kareng Goa ke-13 Tunipasulu, dan mengunjungi Pantai Lakeba, tempat Daeng Lala. Kareng. Salam sama Daeng Lala. Siap. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kareng. Terima kasih.